Haji Muhaimin, pembina Posni, bapaknya PMI Hongkong. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat. Kemudian beliau terus bisa membimbing kita untuk menggapai keberkahan hidup. Ada beberapa poin nanti yang akan saya tambahkan. Target Ramadan ada 6. 1. La'allakum tattaqun, meraih derajat takwa. 2. Idkun minan nar, terbebas dari siksa neraka. 3. Untuk meraih momentum Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin tadi. Yang keempat, target Ramadan itu menuju Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang kelima, target Ramadan nanti adalah Syawal, berkembang dan meningkat. Tentu ada perkembangan dan peningkatan kebaikan secara kolektif. Itu diantara 5 target Ramadan yang insya Allah nanti akan saya uraikan kalau waktunya memadai. Insya Allah memadai, ya. Ini saya sambung tadi. Jadi Ramadan bulan spesial setidaknya karena 3 hal tadi. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang tidak diwajibkan di luar Ramadan. Kewajiban itu adalah ibadah puasa. Yang ketiga, ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Di samping pahalanya yang luar biasa tadi, minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa khatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya kayak khatam Al-Quran 1000 kali. Keren banget bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah disia-siakan. Sholat tarawih, halo. Lah kalau sholatnya 2 rakaat, itu kan sama dengan sholat 2000 rakaat. Kalau tarawih kita 20 rakaat, coba, berarti sama dengan 20.000 rakaat tarawih kita tiap malam. Ditambah witirnya 3 rakaat, 3000 rakaat. Coba bayangkan, tiap malam sholat sunnah 23.000 rakaat. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad nggak ada. Ada yang 8 rakaat plus 3. Monggo. Jadi itu hanya perbedaan cara pandang. Mana yang benar, yang 8 rakaat apa yang 20 rakaat? Yang 20 apa yang 8? Selama punya dasar yang diikuti jelas, sama-sama benar. Saya nggak bener itu, saya kakean cangkem. Senengannya mek debat bantahan. Perhatian, akhir-akhir ini mulai marak agama itu hanya jadi bahan perdebatan. Agama hanya jadi bahan omongan. Mek dinggo gegeran, dinggo padu, nggo debat, terutama di medsos. Jadi nggak diamalkan, tapi gue bantah-bantahan, gue debat-debatan. Sehingga hati-hati dalam bermedsos, terutama mengikuti perkembangan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang alim di medsos, tapi bodoh dalam dunia nyata. Mohon maaf banget. Lah kalau keluar-keluar pinter, pidato yuk pinter, ceramah yuk pinter, yuk pena. Tapi amale gak pinter blas. Zaman makanya hati-hati, nggih. Hati-hati, agama hanya dijadikan bahan perdebatan saja. Maaf, ono model ngono. Nyalahno NU, nyalahno Muhammadiyah, kabeh-kabeh disalahno. Apa iku wong NU? Ya trawahe akeh rakaate 20, tapi cepet traweh koyo nguber malih. Masa traweh kok grutuk. Emang iya. Shalatu jami'ah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gaman tahu krungu to? Nggih. Imam yo cepet era. Sholli sunat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tul jadi dulu.
cerai kan Allah bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Allahu Akbar. Tul jadi guling-guling duduk gobek-gobek. Dor. Assalamualaikum. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Tul jadi guling-guling duduk gobek-gobek. Ya dilakno apa iku ngono. Ya bener rakaate wae 20 tapi cepet salat kowe godak maling. Salat gak mutu, salat apa gak kualitas. Muhammadiyah yang ngono, setahun pisan nek 8 gak niat. Sing bener aku, nek aku netral gak usah tarawih. Wong sampel. Lah ini ada kemungkinan, mohon maaf ya, ada kemungkinan Idul Fitri berbeda. Ada kemungkinan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah ditentukan Idul Fitrinya hari Jumat tanggal 21 April. Karena mereka pakai metode hisab. Tuh. Nah, sedangkan yang NU masih nunggu hasil ru'yah. Nanti hilalnya bisa terpantau, bisa terlihat apa enggak. Kalau bisa terlihat ya lebaran, berarti udah masuk 1 Syawal. Kalau belum bisa terlihat ya belum. Walaupun misalnya ini sakjane wis ketok, tapi kok sak Indonesia, sak Asia mendung peteng dedet udah terus. Ini kalau iya tetap takmil disempurnakan 30 hari. Tetap disempurnakan 30 hari. Gak ketok kok bulannya. Jadi perbedaannya itu sijine ngitung, sijine nginceng. Jadi bedanya cuma nanggone hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan. Ngono tok ya. Nah, ini ada kemungkinan nggak bareng di negara kita ya, termasuk di Hong Kong kan masuk wilayah Asia. Halo. Saudi kayaknya juga hari Jumat tanggal 21. Saudi dan beberapa negara Timur Tengah itu kayaknya juga hari Jumat tanggal 21 April itu Idul Fitrinya. Loh kita kok nggak ikut Saudi? Ya ndak lah, bulannya dhisik kono kok. Woi. Ya kalau ingin lebaran ikut Saudi ya pindah ke sana, pindah ke Saudi. Kalau pindah ke Saudi ikut sana, ikut Saudi. Kan kalau rembulan duluan Saudi daripada di Hong Kong, daripada di Indonesia. Oi. Nah, kalau saya di Indonesia ngasih saran ke para jamaah ya ikut keputusan pemerintah. Paling selamat melu pemerintah. Wong kita punya pemerintah. Pemerintah itu nanti isinya juga para ulama, yang memutuskan juga para ulama. Wis melu pemerintah ae. Pemerintah memutuskan kapan. Terus kayaknya ada perbedaan. Ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Tolong saling menghargai, saling menghormati, oke? Nggih. Gak usah gegeran, Dil. Gak usah tukaran, Dil. Gak usah loloan, Dil. Gak usah nyek-nyekan, Dil. Saling kok nek loloan tukaran saling menyalahkan yo kan benere. Sing selikur nyalahno sing 22. Yang lebaran tanggal 22 nyalain yang tanggal 21. Kata yang tanggal 21 lebaran nyalahne sing tanggal 22. Iku opo iku wong NU. Misale selikur Muhammadiyah, 22 NU. Iku opo NU? Wis riyo sik poso. Haram. Idul Fitri kok poso. Haram, ngerti hukum ora iki. Jare sing NU, iku Muhammadiyah goblok. Wis Ramadan kok wis riyo. Wajib poso kok riyonya lho, gak menteke gitu loh. Sekali lagi itu hanya beda cara pandang. Sijine ngitung, sijine bedane mek hitung-hitungan karo inceng-incengan. Makanya ket biyen dalilnya ya itu wae. Lek pas sidang isbat wah weger sampai gebrak-gebrak meja. Duwur. Ini masyarakat sing ngenteni nek diputusno. Harus hari Jumat tanggal 21 dalilnya ini. Satu. Enggak bisa, itu belum. Harus tanggal 22. Hari Sabtu dalilnya ini enggak, yang bener Jumat tanggal 21. Salah, itu harus Sabtu tanggal 22. Aku cara sing mimpin sidang langsung tak gedor palune. Dok.
sebagai pimpinan sidang saya memutuskan daripada geger Ramadan dibaleni mulai awal. Karuan poso meneh mulai awal. Pokoknya ben gegere. Ini gara-garanya itu. Yang kedua, sebagai pimpinan sidang saya imbau, ini kan hanya geger soal penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kan gegere perkara itu. Penentuan kapan datangnya bulan saja kok. Makanya untuk tahun depan sidang isbat laki-laki nggak usah ikut ribut kalau laki-laki yang sidang. Perempuan sidang beres karena perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Nah, ini orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luas. Di samping kebenaran saya, ada pihak lain yang juga benar menurut versinya. Yang penting duwe dasar. Kayak pertanyaan wong Jawa. Ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayo tinggal berapa ayamnya? Loh, ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayamnya ada berapa? Ya tergantung yang dimaksud 1 yang mana. Kalau yang dimaksud 1 ayam, ada ayam 10 kecebur sumur 1 ayamnya, berarti masih 9. Tapi kalau yang dimaksud 1 itu sumurnya, ada ayam 10 kecebur bareng nunggone sumur 1. Entek, ngono lho. Paham? Udah nggak usah repot-repot, tak kasih pertanyaan. Ini berapa? Yang banter, ini berapa? Berapa? Benar menurut sampean, tapi saya bilang 5. Benar. Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Ayo, bantah. Gitu loh. Dijawab 6, bener sak danganane. Ayo. 8 sak jagangi. 9 sak anak-aneh. Gak rampung-rampung. Itu loh. Itu hanya perbedaan cara pandang, nggih? Kita saling menghargai, saling menghormati, termasuk sebentar lagi ini musim pemilu. Jangan sampai memilukan apalagi memalukan. Gara-gara perbedaan, gara-gara beda capres cawapresnya. Saya ingatkan seluruh jamaah Anjamania, sahabat Anja, seluruh jamaah yang di Hongkong, beda calon presiden dan calon wakil presiden yang disukai yang dipilih. Gak masalah, namanya demokrasi. Setuju? Setuju? Masing-masing kita punya pilihan. Orang sekarang itu udah cerdas. Jangan kayak yang dulu, jangan kayak yang dulu. Tolong jangan kayak yang dulu. Gara-gara beda capres cawapresnya sampai gontok-gontan. Sama lo dapat apa coba? Oi, ono sing sampai saiki sik golong gelem rukun gara-gara beda caprese. Sing ngotot gara-gara pilihan presiden iki lho. Woi. Ini sebentar lagi, soalnya ini sebentar lagi musim. Tolong. Oke, panjenengan suka calon siapa? Diistikharai menurut sampean apik, ya itu pilih monggo. Minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik, tapi nggak usah ngilok nih yang pilihannya berbeda. Pokoknya aku nggak kepingin kayak yang dulu itu. Ceng dukung calon nomor 1 sama dukung calon nomor 2 terus gak rukun, ilo-iloan terus geng-gengan, kelompok-kelompokan. Nomor 1. Apa itu dudu bala nomor 2? Ya Allah, nyatane saiki sing dadi sapa-sapa ya tetep presiden kita kan? Gitu? Sing rukun. Bahkan misalnya seandainya pilihan sampean nggak sama dengan pilihan saya, wajar, nggak apa-apa, namanya demokrasi, urusan dunia kok. Tapi kalau sholat fardunya nggak sama, lah itu baru masalah. Maghribmu misalnya 7 rakaat antemi. Lalu aku milih calon ini terus dirimu milih calon itu. Loh ini gimana nih Anwar Zaid sama jamaahnya kok nggak podo calon pilihan calonnya, pilihannya nggak sama. Ya wajar, namanya demokrasi, selera kita beda. Aku selera sate, dirimu selera gurih. Misalnya gitu loh. Aku selera keju, dirimu selera singkong. Misalnya aku selera roti, dirimu selera gethuk. Enak getuke, Pak. Umpamane wajar.
Mulanya ndak usah poyo-poyoan, ndak usah gontok-gontokan, nggih? Nah, ini pesan saya. Tenang, tenang, sama. Bukan cuma kamu yang kangen, aku juga lebih kangen daripada kamu. Tahu nggak? 3 tahun aku nggak menginjakkan kaki di bumi Formosa. Betul. Ini Formosa mana? Taiwan. Taiwan juga 3 tahun. Makanya insya Allah ini bulan Mei ke Taiwan. Amin. Bulan Juni nanti Jepang, Korea. Hongkong itu iya Hongkong. Bulan 5 ke Pati tanggal 17 nggih. Ini bahkan Kalian ini langsung ada kasih info aku. kemarin sebelum Ponaan pandemi, bumbu, ini paling saya nung mau keliling kolilo ke ono. 9 negara Eropa. Udah kontrak lapom rono ngarit. Bener. Misalkan ini kayak aneh ya, kayak kalau orang Indonesia tak bilang Kalau kayak WA gitu. pribadi? Apa Rono? Pantes. Nggak tahu. Lah nek sampean aku Mungkin, loh ah, dulu, sebelum pandemi itu tetangganya, 2 bulan sekali. tetangga ponakanku, Kadang tiap nggak bulan tahu ke aku. Hongkong. Di antara ustadz Tadi yang, apa? yang dakwah di Hongkong Inbox paling sering itu Anwar aku Zaid, tanggal betul? 17. Paling sering. Kadang 2 bulan sekali, kadang tiap bulan. Tiap Iya, bulan, tanggal tiap 17 bulan. Dan Mei. itu mulai tahun berapa ini? Aku ya heran kok gak blenger-blenger. Kok paling desane moro Paling sering. Soalnya Endi? tiketnya paling Aku lali. dasnya paling kena jedol. Oleh kalongan dul. Iya paling sering. Jadi terus bisa. 3 tahun pandemi 3 tahun sama sekali nggak ada agenda ke Hongkong. Terus Indonesia udah mulai los, Hongkong belum. Wah itu dipikir aku nggak kangen dirimu. Ya kangen dirimu, ya kangen duit. Ngawur. Ya enggak, masya Allah. Ya kangen suasana. Memang beda, jujur beda. Jadi ngaji kalau ke Hongkong itu bedanya ada nilai refresh, ya sekalian refreshing, terus ada nilai, masya Allah, ngangenin loh, padahal rupamu yang jemburin. Ngangenin, aku sampai ngimpi-ngimpi ya. Jadi aku sampai ngimpi-ngimpi naik kapal terus masuk imigrasi, terus ke Hongkong terus nggone ngomong terus mau ngaji keliling. Mangkel aku ngono. Lilir yang lilir nek bareng ngaji ngono karo. Baru mau ngaji lilir. Ya eling aku tabuhane teng teng dung 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 teng teng dung dung dung. Aku ya Rama. Jadi bayanganku ya Muharram. Itu yang bikin berkesan. Gak iso hilang, masya Allah luar biasa. Siapa ngomong endel? Udah endel ya gak lari selambemu. Ini gak ada lari nomor endel. Nah ini belum saya sampaikan, belum saya terangkan 3 tadi ya. 1 Al-Quran, 2 puasa, 3 ya. 3 Lailatul Qadar. Belum lagi targetnya yang 5 tadi. 1 la'allakum tattaqun, 5 kok tambahin 6 itu. Mbok utangno sapa sijine? Jenengan, Pak. 2 itkun minan nar, terbebas dari neraka. 3 meraih Lailatul Qadar. 4 untuk menuju Idul Fitri. 5 menjadi Syawal. Nah sebelumnya mohon ini informasi dulu ya. Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari panjenengan semua seluruh jamaah. Saya terima kasih dan saya angkat tangan hormat untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong. Dulu dikomandani Mbak Helen, Mbak Mufa dan kawan-kawan. Ini walaupun pandemi terus ngirim infak ke pesantren kami. Jadi ada rekening, mereka itu terus infaknya terus. Ya ada $10, $20 dikumpulkan tiap bulan itu, tiap bulan matur suwun. Ini yang sahabat-sahabat Anza. Baru sedikit anggotanya, yang lain belum soalnya sing liyane medhit. Pandemi pokoknya aku gak rene ya gak nyumbang. Sampeyan lak ngono to. Sampeyan nyumbang yo ngenteni aku mrene. Makanya sekarang aku datang. Maka sekarang buktikan. Aku tuh kangen banget sama kamu. Masa kamu gak kangen sama aku? Terima kasih. Hongkong luar biasa. Jadi pesantren kami, termasuk pengembangan pesantren kami sejujurnya
banyak dana dari Hong Kong. Saya kalau ngaji ke Hong Kong kan alhamdulillah jamaah Hong Kong itu sodakohnya keren. Tepuk tangan untuk jamaah Hong Kong. Sodakohnya keren, sodakohnya luar biasa. Dan hasil infak semuanya dikasihkan ke saya oleh panitia biar sampean nggak suudon kepada panitia. Jadi Ilham, RJ dulu gabung itu hasil infak yang infak keliling, yang infak dari sampean semua, jariah sampean semua, nggih. Itu 100% dikasihkan ke pesantren kami, ke anak-anak yatim dan pesantren kami untuk pengembangan pesantren. Mereka percaya, kenapa? Karena kalau ada yang lagi pulang liburan, itu panitia, pengurus, itu silaturahim ke rumah. Bunda Nuri sih gubelek ning omahku sampai aku blenger. Bunda Nuris, Bu Neng, Bu Afa, pokoknya mantan-mantan pengurus-pengurus ini, pengurus Ilham, pengurus RJ. Dulu saya RJ karek wong piro. Oleh. Siapapun boleh, tapi ojo nganggur. Saya seneng. Dan mereka kalau ke pondok kan alhamdulillah lihat oh, ini hasil dari Hongkong dipakai ini. Jadi sampean monggo lah silaturahim rono. Kok sampean nek roh gedung lantai 3. Kayak aku sih, Bang. Malaikatnya jawab, yo $5. Beda apa? Memang iya. Jadi sampean biar nggak suudon sama panitia. Jadi ada panitia itu memang ada uang yang untuk panitia, jadi uang kotak amal. Tapi yang untuk sorban meneng toh. Nah itu kalau panitianya tekor tuh Pak. Kalau misalnya ustadznya minta tiket bisnis, satu keluarga 7 orang dibawa semua. Terus penginapannya berapa, untuk konsumsi makan berapa, sewa gedungnya berapa. Kadang-kadang panitia tekor. Oh panitia sampai tekor 70.000 barang bayangkan. Terus nyaure piye jajal pikiran. Nyaure yang ngene iki gawe event menang ngene iki. Wong panitia bayarannya piro? Nulis bayarannya piro Bunda Nulis? Piro? Lha iki ketoke nganggo cincin iki utangan. Ora iki. Gayane gelange ngamene ngene. Kowe ora mas asli. Dinggo ping 4 luntur. Sangkingane ketua panitia nek ngene kan pantes kerimpling. Ngono kadang-kadang jamaah suudzon ya deloken panitiane sugih-sugih. Iku jenenge cangkem bosok ya. Karo ngapunten maaf. Untuk bisa bikin event kayak gini gak gampang ya. Sampean sendiri coba bisa nggak? Banyak organisasi yang pengen bikin event, pengen iso ngumpulin jamaah ngaji bareng, cek berkah, tapi kesulitan, kangelan. Nah, ketika ada yang bisa, ya mari didukung. Bahkan organisasi yang PCI NU saja di Hongkong kurang jalan dibanding dengan di negara-negara yang lain. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya udah keliling ke negara-negara yang Taiwan bagus PCNU-nya, Jepang bagus, untuk Hongkong kan kurang bagus, kurang greget PCNU-nya. Gitu loh, malah lebih jalan yang organisasi-organisasi kayak gini. Ya ini jujur-jujuran aja, aku ki wong NU, irisen dagingku, getekku abang. Tapi kalau ada yang perlu dikritisi ya saya kritisi, termasuk terawih cowok ya tak kritisi, termasuk ya harus dikritisi untuk kebaikan no. Gitu loh. Nah alhamdulillah santri kami itu sudah sekitar 1.500-an putra putri dan tetap free, bebas biaya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh berbangga diri. Kadang-kadang saya malu. Saya kalau malam itu sering nangis. Ya Allah, ini orang-orang ngomongin nilainya mesti, wah Anwar Zahid itu hebat. Santri 1.500 ditanggung biayanya. Aku nangis. Nangisnya kenapa gini, Pak? Saya cuma maklar. Demi Allah saya cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung Allah. Wasilahnya jamaah. Tadi saya itu kadang-kadang itu tak jenduli dewe. Koyamu. Nanggung apa nih? Potonganmu itu maklar. Cuma maklar. Saya cuma maklar. Artinya apa? Sekali lagi, hakikatnya yang mengkafil, yang nanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melalui jamaah, duitnya jamaah, ngumpulin nang aku, tak kayak pembebasan tanah, terus tak maklari, tak kayak bangun gedung, tak kayak bangun sekolahan, tak kayak ngekei bisyaroi ustad-ustadai, tak kayak nyamoni anak-anak yatime, tak kayak tuku seragam sekolah, tak kayak nukono kitab-kitabe,
kayak beras, kayak anune, ya Allah ya Karim, kayak bumbune macam-macam dan sebagainya. Saya hanya maklar. Sekali lagi saya cuma maklar. Tapi yo pilihan loh, gak sembarang maklar loh. Gak sembarang wong iso maklar. Cobaannya kadang luar biasa. Taruh misalnya kayak gini, ngapunten ya. Dapat duit, taruhlah 100 juta misalnya. Ya Allah, duit ini 100 juta ini. Duit. 100 juta ini duit. Ini bener-bener ditasarufkan sesuai dengan tujuan dari yang memberi infak apa enggak? Misalnya untuk bangun, bener-bener dipakai bangun apa enggak? Misalnya untuk anak yatim, bener-bener dikasih ke anak yatim apa enggak? Misalnya untuk beli kitab, bener-bener dibelikan kitab apa enggak? Berapa persen yang masuk rekening pribadi? Berapa persen yang masuk saku? Ini bahaya. Makanya kalau nunggu hati-hati, saya kalau hati-hati jangan sampai 1 rupiah pun katutan aku duit sing model. Insya Allah kalau untuk saya, untuk keluarga udah ada. Gitu. Dan cara saya sederhana. Misalnya kalau saya dapat infak 200 juta, saya alokasikan itu 400 sampai 500 juta. 2 kali lipat, tak beli. Itu cara saya supaya saya bebas dari korupsi. Jadi misalnya saya dapat infak 50 juta, itu tak alokasikan 100 juta. Kalau saya misalnya dapat 100 juta, itu yang tak alokasikan 200 juta, minimal double 2 kali lipat. Itu cara saya supaya selamat cek gak katutan duit. Dan itu boleh dicek, monggo panjenengan kalau lagi liburan silaturahim ke pesantren kami, monggo saya dengan senang hati. Nah, caranya gampang, wes sampean boten, wes sampean nek kepengin buktekno gampang. Wes sampean cenolo santri siji tebeken cek candaan siji cek takonono. Le, sampean ning kene ditarik bayar piro saulan. Kok nek sampai bayar sekian, ketok nih latihan kerja. Saiki lho yang gua nek somben. Ya maksudnya somben nanti boku tuku misalnya. Aku wis gak ono kok sekarang selama saya masih hidup dan saya masih diberikan kekuatan. Jadi mondoknya gratis, kitab-kitab untuk ngaji untuk dinya juga gratis, seragam sekolahnya juga gratis, semuanya gratis. Yang masih punya orang tua lengkap, artinya bapak dan ibunya masih ada, itu hanya LKS sama ujian saja. Sebenarnya bisa sih bayar LKS sama ujiannya, tapi keenaan wong tuane. Masuk mana diuncalno. Jadi edan, iku ae cuma bayar LKS sama ujian, yang lain gratis semua, free semua. Seragam sekolah gratis, SPP sekolah gratis, SPP pondok gratis, mangan diparingi, kitab gak bayar loh. Nah itu, halo, alhamdulillah ya banyak juga yang dari jamaah Hongkong, termasuk panjenengan. Saya nggak punya perusahaan, dari mana saya? Saya hanya maklar, sekali lagi saya hanya maklar. Saya itu kepinginnya kasih surprise. Jadi nanti di akhirat sampean akan terperanjat. Sama dikasih tahu sama malaikat, Mbak, apa malaikat? Iku loh ganjaranmu. Pundi malaikat? Iku loh ganjaranmu. Enggak. Wah, aku gak duwe ganjaran ngono, aku gak tau amal ngono kok. Wis salah iku ganjaranmu iku. Wah, aku duwe ganjaran ngono itu kondisi malaikat itu luar biasa, pahala yang luar biasa. Aku gak layak mendapatkan pahala itu. Aku gak pernah melakukan amal yang layak mendapatkan pahala itu. Bukan itu. Lah, iku ganjaranmu. Boten malaikat boten. Iku ganjaranmu. Saking pundi? Eleng gak? Tahu nekani majelis Anwar Zahid. Biyen saya dadi babu. Iya kok ya. Biyen saya kerja nang Hongkong. Nggih. Kula nate tumbas tiket dari ngaji Anwar Zahid. Lah, terus ono sorban keliling. Nggih, sama nyemplungi $5. Nggih, iku dadi iku. Ya Allah malaikat, $5 tadi koyo ngono malaikat. Ngerti ngono biyen tak akeh malaikat. Mumpung ketemu Anwar Zahid, ngerti ngono biyen tak sangoni pribadi bareng. Ngerti ngono aku tak tambahi malaikat. Nanti yang sedekah banyak aja nyesel, apalagi yang dikit. Ini nanti yang $500 nyesel. Ya Allah, dulu ngerti kayak gitu, waduh sak dompet-dompetnya kok cuma 500. Nyesel, yang 500 aja nyesel, apalagi koin. Terlebih ini bulan Ramadan, 1000 kali lipat pahala.
Dan ini 100% untuk anak yatim terpisah. Siap? Saya nggak maksa, saya justru kepingin menolong sampean. Saya nggak menjanjikan, wah ini nanti sama kalau gini jangan khawatir. Nanti di rumah langsung dikirim mobil sama malaikat. Enggak kok, amin. Pahalanya nanti di akhirat. Opo, balasan dunia rugi, balasan dunia ini berapa? Kecil kalau cuma balasan dunia. Rugi. Beramal arep-arep balasan dunia. Rugi, Mbak. Jadi jangan gampang tertipu dengan investasi ini nanti akan dapat pahala begini. Nanti balasan dunia rugi. Invest 1 juta, nanti langsung hasilnya tiap bulan nanti dapat 10 juta, 20 juta, preketek. Rugi zaman kalau ada tawaran-tawaran invest model kayak gitu. Ya invest akhirat udah del, enggak usah dipikirin. Ngoten nggih? Wes Allah nanti yang akan membesarkan, Allah nanti yang akan membalasnya. Kalaupun nggak dibalas berupa materi, dibalas dengan keberkahan, dibalas dengan ketentraman. Anaknya sing nakal dadi soleh. Bojone sing gablek dadi sadar. Amin. Ngono utange sing duitmu sing diutangi wong sing lawas-lawas gak nyaur-nyaur tiba-tiba nyaur. Amin. Karo Gusti Allah. Lho nggih iku berkah sedekah. Apa maneh ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang ikut menanggung anak-anak yatim itu di surga kayak ini, deket banget. Ini termasuk saya. Jadi saya itu hanya pengen kasih surprise kepada sampean, termasuk panitia yang undang saya. Itu nanti butuh pahala ambil sendiri. Aku cuma maklar, aku lagi perhatian di gak apa-apa. Tapi gak gampang loh jadi maklar kayak ini. Gue iki ra kira iso arep. Gue majikan nganggur ini saut. Halo. Ikhlas gen? Oh, sedekah itu semakin banyak semakin bagus. Orang yang ahli sedekah itu hidupnya pasti selamat. Pasti selamat. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, kalau nggak mau sedekah malah mendatangkan tiap hari. Manusia didampingi oleh 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat itu dijawab Allah. Satunya, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ini nanti yang infak pasti didoakan oleh para malaikat. Allahumma munfiqan khalafa. Berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Amin. Satunya lagi malaikat berdoanya ngeri. Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya nggak mau infak. Ini ada jamaah bawa duit 100 tapi yang diinfakkan kok koin ya Allah. Berikan kerusakan loh coba. Halo. Subhanallah. Tapi saya yakin Hongkong keren luar biasa. Hongkong luar biasa. Amin. Pokoknya saya ke Hongkong ini selalu berkah luar biasa. Utamanya luar biasa. Ayo bareng-bareng kita sholawatan deh. Nanti habis itu ngaji lagi. Tenang, ini waktunya masih longgar kok. Oke? Maka dibantu panitia, tolong disiapkan infak terbaiknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
misbahun nuri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal habibain, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal habibain, ya muayyan ya mubajjal, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Insyaallah nggih. Matur suwun. Ini tapi wah akeh gandengane wah. Ini masih belum selesai. Ini ono sing kliwatan niku belum. Kasihan mau infak buri-buri ini yang di panggung ini udah semua apa belum? Coba ini yang napoi kesel, Tadi sampean sholawatan tanpa ditapoi. Ayo 1 2 3. Sholawatu ala Muhammad. Enggak usah pakai mic, Bang. Ini yang di panggung belum. Coba. Bentar. Ini namanya sholawat yang hanya pakai bibir. Sholawat yang hanya pakai lesan. Coba lebih ke dalam lagi. Mohon maaf. Selama ini kita mungkin masih pakai lesan saja. Coba jangan hanya pakai lesan tapi pakai hati. Artinya pakai hati itu walaupun nggak ngerti artinya, walaupun kita nggak tahu maknanya, walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi hati kita yakin bahwa kita menyanjungkan doa, kita menyanjungkan sholawat, kita menyanjungkan untayan-untayan pujian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Maka saya kalau di kampung-kampung itu sering saya sampaikan, ketika sampean sholawat sambil gini-gini ini jangan hanya sekedar mengikuti irama nada saja. Tapi bayangkan betapa tangan kita ini pengen diraih oleh Rasulullah. Khudh biyadi ya Rasulullah, pegang tanganku ya Rasulullah, genggam erat tanganku dan tuntun aku menuju surga Allah, tuntun aku menuju syafaatmu, tuntun aku menuju ridha Allah.
Ini bayangkan, kita itu lagi megap-megap di neraka. Kita lagi celaka, kita lagi berada dalam penderitaan, kemudian kita kepingin agar tangan kita ini dipegang erat oleh Rasulullah. Ini jangan hanya sekedar mengikuti nadanya saja, tapi setidaknya hati kita ini mantap, hati kita ini yakin Rasulullah hadir, Rasulullah membelai, Rasulullah mengelus kepala kita, Rasulullah mengusap kepala kita, Rasulullah memegang tangan kita, Rasulullah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan pembelaannya. Setidaknya seperti itu. Nanti paling tidak kita dalam bersolawat ini akan lebih khusyuk. Kita dalam bersolawat bukan hanya pakai lisan, tapi pakai hati. Rasakan, nanti pasti akan beda suasananya. Ingat ya, bersolawat kepada Rasulullah itu sama halnya kita berada di hadapan Rasulullah. Sama halnya kita sedang memandang Rasulullah, yang memandang saja udah dapat pahala. Kalau kita nggak bisa memandang langsung kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah itu sama halnya kita sowan mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kalau belum ada kesempatan berziarah ke makam Rasulullah, ada cara lain apa? Mimpi bertemu Rasulullah. Tapi ini nggak sembarang orang bisa mimpi bertemu Rasulullah. Dibutuhkan hati yang bersih, hati yang suci. Kita udah banyak mengamalkan doa-doa. Ya, saya juga ada di ijazah doa sama guru-guru saya, kiai-kiai saya. Ya, kalau memang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih juga oleh Rasulullah, siapapun bisa dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fil yanam, bukan hanya di waktu tidur, tapi fil yaqظah, dalam keadaan terjaga. Nah, paling tidak kita mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya dalam mimpi. Itu diantara ikhtiarnya ya. Sampean kalau mau tidur itu diupayakan punya wudhu. Kalau mau tidur diupayakan punya wudhu. Terus habis itu baca sholawat sebanyak-banyaknya sampai ketiduran. Oke? Halo? Halo? Itu ada yang mengijazahkan, itu sebenarnya sholawatnya gampang. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang biasa sampean baca ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Baca terus sampai ketiduran. Nah, ini ada ijazah, sampai amalkan. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk diperjumpakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upayakan kalau mau tidur itu punya wudhu, okay? Kemudian zaman baca ini, ditirukan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 5 kali ya. Ta'awudz sama basmalah 5 kali. Coba ya ditirukan saya ya 5 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Itu artinya gini, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad, perlihatkan kepadaku wajahnya Nabi Muhammad, pertemukan aku dengan Nabi Muhammad sekarang dan nanti, halan di dunia ini, wa ma'alan dan kelak di akhirat nanti. Itu dibaca terus sampai ketiduran.
Insyaallah dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini udah, jadi kalau sampean nggak masuk surga itu saru. Tahu saru nggak? Saru itu apa? Nggak pantas. Oke, matur suwun. Ini contoh-contoh calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, masya Allah. Itu yang ketawa itu tadi kan cuma 5 dolar. Sampean kalau sampai nggak masuk surga itu saru. Tahu saru ya? Saru itu apa? Nggak pantas. Kalau kita dengerin dong sayang. Kalau anda yang seperti ini kok nggak masuk surga itu saru banget, saru era nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Ya nggak pantas lah. Orang Nabi Adam aja yang cuma dikasih tahu nama-nama wa 'allama Adamal asma'a, itu malaikat aja suruh tunduk semua, suruh hormat semua sama Nabi Adam. Allah itu maha pemberi hadiah. Nabi Adam yang cuma diajari tentang nama-nama. Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya rembulan, Adam ini namanya bintang, Adam ini namanya laut. Itu aja hadiahnya apa coba? Semua malaikat diperintah tunduk hormat kepada Nabi Adam. Nabi Yusuf itu sama Allah hanya diajari takwil mimpi. Wah, ini kalau ada mimpi kayak gini artinya ini. Wah, ini mimpi kehujanan akan dapat rezeki. Wah, ini mimpi melihat rembulan, ini anak turunnya akan mendapatkan pangkat derajat. Wah, ini luar biasa ini. Ini ada orang mimpi, ini ada perawan kok ngimpi dicokot ulo. Nah, ki ape ketemu? Nah, ki ana rondo kok ngimpi dicokot garangan. Nah, Nabi Yusuf itu cuma diajari takwil mimpi aja, dikasih hadiah apa? Jadi perdana menteri. Coba. Nabi Sulaiman diajari bicara dalam bahasa binatang, dikasih hadiah kerajaan yang luas, kekuasaannya tinggi. Padahal cuma dikasih ajir. Lah kita diajari sama Allah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kita itu dikasih kunci surga, udah kita pegang. Miftahul Jannah, udah dikasih kunci surga, kita udah pegang kuncinya, kok sampai nggak masuk surga, kebangetan. Dan itu setiap saat kita zikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya habis sholat kita baca, apalagi pas jamaah kayak gini tahlilan kita baca. Kita udah pegang kuncinya, kalau nggak masuk surga kebangetan. 2, kita punya gandulan yang luar biasa. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW udah memberikan jaminan, siapapun yang memperbanyak sholawat kepadaku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku sendiri kelak pada hari kiamat yang akan memberikan pembelaan kepada orang itu. Siapapun yang memperbanyak bersolawat kepadaku, aku sendiri yang akan memberikan pembelaan kepada orang itu. Aku sendiri yang akan menolong orang itu. Aku sendiri yang akan membawa orang itu menuju ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gampang, Rasulullah itu sayangnya kepada umat luar biasa. Rasulullah nggak akan masuk surga kalau umatnya semuanya belum masuk ke surga. Coba, emang sih Rasulullah membuka pintu surga pertama yang membuka pintu surga Rasulullah. Masuk, ngecek aja Rasulullah, ngecek. Oh, iki swarga iki wis tepak ta durung? Ya, iki gone Anwar Zaid masa gini iki ya. Nuris nang ngisore waduh iki. Nek kelebu dicek semuanya. Iki mana ini jamaah. Akhirnya Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Iki dia kungyan rombong ini. Kok urung mlebu. Akhirnya dicari. Ya Rasulullah, 5 dolar. Dari kanjeng Nabi sik, aku disino sing 500. Orang yang memperbanyak sholawat. Ya tapi ya sholat, ya maca Quran, maca sholawat, tok gak gelem sholat. Iki arek-arek iki mulai nakalan kok iki. Pokoke ngandalno sholawat tok tapi gak gelem sholat. Ya dimbek-embek nang neraka. Rasulullah gak menginginkan seperti itu. Engko sholawat tok gak gelem sholat. Ya gak bener. Hoi. Makanya anak saya ngomong, "Wis ora pokoke sholawatan, mendem ya wis pokoke sholawatan." Ya gak bener. Ya sholawatan ya aja mendem ngono lho. Kok mendem ya wis. Mendem kok ya wis. Woi. Nah, nek asale mendem sholawatan prei mendeme ngono lho, harapannya dadi waras gitu. Kita dikasih nek sampai gak mlebu swarga kebangetan.
apalagi ada peluang yang namanya sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Lah masuk neraka itu termasuk bala. Maka coba rasakan sholawat pakai hati, coba sing ikhlas, rasakan sholawat pakai hati, jangan hanya pakai lisan. Coba dirasakan pakai hati. Sallallahu